Nah sekarang begini Pak, kalau kita bicara soal escape ini kan terkait dengan persoalan penyelamatan jiwa masing-masing. Kalau India pernah mengadop satu teknologi satu kompartemen khusus yang katanya atau konon bisa lepas dari platform kapal selam itu, lebih memberikan solusi kah bagi SAR itu? Itu sebetulnya submarine rescue paling aman. Jadi badan tekan. Badan tekan gini dia taruh di sini. Ini ada koneksi dengan badan tekan. Bola namanya, bola penyelamat namanya. Kita sebutnya bola penyelamat. Jadi dia sampai kanan kirinya ada kayak fiber pelampung. Begitu kru udah masuk situ semua, tutup, dilepas. Itu bisa menampung seluruh kru yang ada di kapal selam itu? Bisa, karena India ada 2 itu. Dia ada koneksi dengan badan tekan. Dia ada lubang, ada 2 pintu, jadi 2 tutup. Tutup atas bawah. Jadi seperti konektor kita, tapi konektor bisa lepas gitulah. Halo sahabat Indonesia, salam sehat. Bersama dengan saya, Mulyanto, kembali dalam sebuah obrolan dalam bingkai Beyond Submarine. Pada kesempatan kali ini, saya kehadiran seorang tamu yang tentu akan kita ajak untuk mengobrol perihal kapal selam dalam rangka pembangunan kekuatan kapal selam di Indonesia. Selamat datang di studio Pak Susilo. Dan terima kasih atas kehadirannya di tengah kesibukan Pak Susilo tentu. Kali ini kita akan berbicara dan ngobrol-ngobrol santai tentang masa depan kapal selam kita, Pak Sus. Di dalam sebuah perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indo-Pasifik, tentu negara-negara yang berada di kawasan itu, Asia Pasifik tentunya, memiliki satu karsa atau niatan-niatan yang tentu juga memahami tentang perkembangan Indo-Pasifik dalam konteks pembangunan ekonomi. Tetapi tidak jarang negara-negara menerjemahkan dalam persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan pembangunan kekuatan. Nah ini kita selaku komunitas kapal selam tentu mencermati perkembangan kapal selam di kawasan Asia dan Pasifik tentu. Saya ingin mendengar barangkali hasil cermatan Pak Susilo tentang perkembangan teknologi kapal selam yang sedang dibangun maupun yang barangkali sudah terimplementasi di angkatan laut masing-masing, Pak. Barangkali ada yang bisa kami dengar persoalan itu, Pak Sus? Ya, sedikit informasi tentang kapal selam. Kapal selam itu sebenarnya kan hanya dibagi 2 kan. Satu nuclear power submarine dan conventional submarine. Nah, kalau nuclear power submarine itu sudah jelas. Di dunia ini ada 5 yang pasti, yang penggunanya adalah nomor 1 Amerika, kemudian Cina kedua dari jumlah juga Cina, nomor ketiga Inggris, Prancis dan Rusia. Rusia adalah sisa-sisa kapal selam lama dan sekarang dia akan membangun baru Rusia dengan tapi konsentrasinya ya tetap nuclear power submarine. Nuclear power submarine. Kalau yang bisa kita katakan yang lebih secara geografis lebih dekat dengan Indonesia, misalkan Pak, negara-negara misalkan mana itu Taiwan atau semacam Korea dan Jepang begitu Pak? Ya, dalam pengamatan saya ada India membangun kapal selam. Jumlahnya dramatis sebetulnya. Dan dia juga sudah mengembangkan nuklir. Dan yang untuk konvensionalnya dengan kerjasama dengan Prancis. Dia dengan platform hullnya adalah Scorpion dan dia akan mengembangkan AIP sendiri. AIP yang lahir dari pemikiran India. Ya tentunya tetap akan ada sedikit persamaan dengan AIP yang ada. Karena pada dasarnya konvensional submarine itu yang sekarang lagi mencuat dibicarakan adalah AIP. AIP itu kan sebenarnya berkembangnya sudah lama itu.
Bahkan Rusia sendiri masih zaman Uni Soviet Ya. sudah mencoba dengan closed circuit diesel engine, tapi itu rawan dengan kebakaran. Itu tahun 60-an itu. Memanfaatkan gas buang diesel engine. Nah, diesel engine-nya itu bisa dioperasikan di kedalaman dengan menggunakan ada tambahan Yeah, NOx juga, yeah, liquid oksigen yang dipakai di situ. Oke. Jadi sistem pembakarannya masih kayak diesel biasa. Iya. Tetapi itu kembali lagi goalnya adalah bagaimana supaya posisi submerged atau menyelam itu lebih bertahan lama kira-kira Pak Sus ya? Tujuan utamanya adalah itu. Betul. Ya, Satu. ya. Yang kedua, ya, sebenarnya kita juga harus tahu kapan itu harus kita gunakan. Ya. Kalau pada yang efisien, secure, Ya. kenapa enggak kita pakai itu? Kalau seandainya. Ya. Namun demikian, manakala kita akan melengkapi kapal selam dengan AIP, Ya. harus benar-benar kita memilihnya yang bisa dihitung lah, Ya. dari segi keamanan, dari segi Ya. ekonomis, pemeliharaan dan sebagainya harus dihitung betul. Berarti kesimpulannya sementara untuk aplikasi teknologi yang AIP sekalipun, yang AIP modern, itu juga harus kita pertimbangkan seefektif mana teknologi itu kita gunakan itu Pak Sis ya. Betul. Nah, sekarang kita bicara soal tadi Pak yang disebutkan 4 besar dari Amerika, Inggris, Rusia, bahkan Cina. Sekarang lagi gencar-gencarnya untuk membangun kapal selam nuklir. Ini nuklir dalam konteks weapon atau kesenjataan maupun nuklir dalam teknologi implementasi yang durabilitas di bawah air lebih bertahan lama atau bagaimana Pak? Utamanya adalah kemampuan menyelam yang lama. Oh, jadi power dalam kaitannya dengan supply power untuk kapal selam itu untuk maneuverability dan sebagainya itu. Kalau kapal selam, bahkan kapal selam konvensional pun bisa kalau mau membawa peluru kendali yang dikasih hulu ledak nuklir bisa saja. Iya. Tetapi mereka lebih berargumentasi kepada durabilitas operasional kapal selam itu sendiri. Oke. Nah ini yang paling dekat dengan kita, katakanlah Singapura, Malaysia, dan juga Taiwan yang negara yang begitu kecil, tapi dia konsentrasi pembangunan kekuatan angkatan laut melalui kapal selam juga luar biasa, Pak. Tetapi kita tahu bahwa Taiwan ini kiblatnya masih kepada Amerika karena memang dia lebih dekat dengan Amerika. Bahkan kita pernah melihat atau membaca satu artikel bahwa teknologi yang diterapkan di kapal selam Taiwan pun adalah teknologi Amerika. Apalagi dengan adanya AUKUS ini, Australia yang dulu lebih berkiblat kepada teknologi Prancis untuk kapal selam, sekarang juga Virginia Class ini sudah mempengaruhi pola pikir para jawara angkatan laut di Australia, Pak. Hal apa lagi Pak yang mungkin perlu kita cermati dengan perkembangan kapal selam belakangan ini? Kalau Australia dulu sebetulnya dia Collins Class itu kiblatnya adalah Kokum dan Jerman. Kokum dan Jerman. Teknologi Gabler. Iya. Yang Collins Class Pak ya. Collins Class. Nah, oke. Dia membuat Collins Class itu, bahkan saya kenal dengan project manajernya orang Jerman itu di sana. Di Australia itu. Sekarang untuk yang Collins berapa lama digunakan oleh Australia untuk teknologi kapal selam? Ya, cukup lama juga, tapi lebih tua kapal kita lah. Lebih tua Cakra. Iya. Lupa saya tahunnya. Ya. Tapi sudah sangat familiar dengan yang Collins Class untuk Australia, Pak ya? Ya, yang jelas. Makanya terus dia akan membangun dengan Scorpio waktu itu, terus karena tidak ada yang biasa kan. Tidak ketemu kesepakatan. Ya, kesepakatannya tidak dicapai, akhirnya ada ide ditawarin dengan Australia merupakan negara paling junior dalam hal menggunakan kapal selam nuklir. Dan itu dia perlu menaruh kepercayaan diri teknologi nuklir dari negara mana yang diadop saya kira Pak ya. Okay. Saya yakin itu ya namanya AUKUS ya, Australia, UK dan US. Ya. Pasti dua negara itu yang paling support benar kan Amerika dia. Tapi dia pinter loh Pak ya.
kekuatan yang dia gandeng kan termasuk India dan Jepang, tapi di dalam nomenklaturnya dia hanya menyebut AUKUS, seolah-olah 3 negara besar itu Amerika, Australia dan United Kingdom. Tetapi dengan menggandeng Jepang yang merupakan barikade Asia Pasifik yang di sisi barat, kemudian India saya kira juga merupakan satu kolaborasi yang sangat ketat dengan Amerika. Jadi India sudah menunjukkan giginya, meskipun tadi Pak ya, konten kerjasama dengan Perancis, dia masih mengedepankan alih teknologi 60% dengan kandungan lokal India. Mungkin salah satunya adalah untuk mengaplikasikan teknologi IP dalam konteks IP ala India gitu Pak. Nah ini kalau Jepang Pak, kira-kira apakah dia juga mengarah ke penggunaan IP? Ini konteksnya kan seberapa lama kapal selam itu mampu menyelam. Ini ada yang menggunakan IP, ada yang dari konsep meningkatkan efisiensi penggunaan baterai. Nah ini kalau yang durabilitas operasional dengan mengedepankan efisiensi baterai, mungkin Jepang lebih milih lithium. Ini menurut Pak Susilo, ini teknologi lithium baterai dengan implementasi di kapal selam ini kan satu hal teknologi baterai baru nih Pak. Gimana itu Pak? Sebentar, Jepang sebenarnya kapal selam pakai IP yang dibangun oleh Jepang Soryu Class. Soryu Class ya. Soryu Class itu 4.600 ton. Oh, besar banget. Iya. Itu pakai Stirling engine. Stirling engine. Stirling engine. Dia ya itu kan Kokum Stirling engine. Betulnya terkenalnya namanya begitu karena Stirling engine yang pertama kali memakai adalah Swedia. Nah. Ini diadop oleh Jepang. Kalau Stirling ini lebih dijelaskan ke publik Pak, barangkali sebetulnya apa ini keunggulan sistem Stirling ini? Stirling engine itu ya masih tetap ada namanya internal combustion engine. Betulnya kalau untuk kapal selam agak sedikit riskan dengan vibrasi dengan frekuensi yang ditimbulkan karena ada hentakan getaran, pasti ada perambatan getaran suara yang bisa ditangkap oleh sonar pasif orang lain. Oke. Oryu yang kedua, Oryu itu juga besarnya sama dengan Soryu, 4.600 ton. Dia akan memanfaatkan teknologi pakai lithium ion battery. Lithium ion battery. Nah, baterai seperti yang dipakai dalam laptop kita bersama dengan HP kita itu kan paling banyak itu. Cuman sebenarnya baterai itu sangat rawan dengan temperatur. Perubahan temperatur yang sangat panas. Makanya kita tidak boleh bawa power bank ke dalam pesawat kan? Power bank dalam pesawat tidak boleh. Itu kan konteksnya dengan tekanan Pak ya Pak atau temperatur? Perubahan rentan dengan bisa karena kalau ke pesawat kan ada kalau kita terbang itu kan berkurang tekanan. Atmosfer dalam ruangan berkurang. Itu kemungkinan ada perubahan struktur daripada power bank itu terjadi kebakaran. Nah, ini harus diperhatikan karena yaitu lithium ion battery itu salah satu kelemahannya adalah pengaruh temperatur. Jadi kalau kita menggunakan itu ruang baterai kita harus bagus sistem pendinginannya. Nah sekarang kalau implementasi di kapal selam itu hal apa yang sangat istilahnya ada satu keharusan untuk kita lakukan penghindaran terhadap perubahan temperatur yang sangat besar. Itu kira-kira dengan pemeliharaan atau jaminan temperatur yang stabil atau ada hal lain Pak? Karena kan di kapal selam kalau namanya sudah kebakaran ini kan sudah luar biasa ini Pak. Betul. Jadi kita mendapatkan efisiensi penggunaan baterai. Kalau kita bicara soal kapal selam yang diproduksi oleh Jepang Pak, dia implementasi engine Stirling Pak ya? Ya, yang Soryu Stirling. Kokum Stirling engine. Yang Taige Pak, kalau salah yang Taige itu yang generasi setelah Soryu Pak ya? Yang terbaru Oryu yang pakai Oryu ya Pak. Oryu dia pakai lithium ion battery. Ya. Tapi kenapa ya Jepang kok enggak pernah berpikir soal implementasi IP itu barangkali kira-kira menurut Pak Sus
Sterling kan juga AIP. Oh, AIP itu ada Pak. Yang pertama Oke, adalah ya. closed circuit diesel engine, Closed circuit diesel engine, Stirling engine, fuel cell, MESMA. MESMA yang punya Prancis itu sebetulnya tadinya pengertian saya adalah closed circuit gas turbine. Closed circuit gas turbine. Yang terakhir yang paling yang diandalkan oleh Jerman itu pakai fuel cell itu. Fuel cell. Dari keempat IP berbagai macam type ini yang sudah proven, kira-kira IP yang model apa ini Pak yang Sterling dan fuel cell. Sterling dan fuel cell. Ya. Dan ini merupakan satu kombinasi yang baik. Kalau kita bicara soal efisiensi baterai, barangkali lithium baterai, kemudian IP yang fuel cell Pak ya. Fuel cell. Ini menurut Kementerian Pertahanan, kemarin juga saya baca artikel bahwa Prancis juga akan menawarkan satu kombinasi teknologi dengan lithium ion baterai untuk baterainya, dan kemudian juga implementasi IP. Tapi nggak tahu saya IP yang IP fuel cell kah atau IP apa yang ditawarkan oleh Prancis ini? Kalau setahu saya yang dikembangkan oleh Prancis masih MESMA. MESMA itu ya. Iya. Kan kemungkinan IP yang itu yang akan ditawarkan. Mungkin. Nah, ini kalau kita membaca arah pemikiran pimpinan Angkatan Laut, yang pernah saya dengar adalah bahwa kekinian itu akan berhadapan kepada sistem deteksi yang lebih sensitif, Pak ya. Artinya benda sekecil apapun di permukaan air laut itu bisa terdetek. Artinya posisi kapal selam kita pada saat snorkeling, artinya kita berhadapan pada suatu persoalan, ada objek yang dapat dideteksi oleh kapal lain. Artinya mau tidak mau implementasi teknologi kapal selam yang akan kita beli adalah mengadop teknologi durabilitas operasional dengan cara IP. Ya, ini saya kira pemikiran pemimpin Angkatan Laut ini mungkin menjadi satu referensi bahwa paling tidak teknologi yang kapal selam yang akan kita beli adalah yang membawa atribut IP Pak, saya kira Pak. Kalau baterai menurut Pak Susilo ini, dengan bagaimana maintenance untuk yang ini, karena semua persoalan teknologi itu kan kita akan berimplementasi pada efisiensi pemeliharaan, kemudian daya beli kita kalau misalkan kita mengganti, termasuk sebetulnya frekuensi penggantian kalau kita bandingkan dengan Varta dan Hagen itu kira-kira untuk yang teknologi lithium ion itu lebih efisien atau tidak. Kalau masalah baterai Pak, ini dengan pengalaman penggunaan Jerman dua-duanya, Varta dan Hagen yang belum menyentuh pada teknologi lithium ion, kira-kira ramalan Pak Sus ini dengan menggunakan baterai yang lithium ion kira-kira lebih efektif atau kurang efektif Pak ini? Relatif. Harus dihitung betul. Tapi secara garis besar bisa dikatakan demikian. Walaupun kita pakai AIP, kita masih tetap pakai baterai. Iya, betul. Masih tetap pakai baterai. Oke. Kalau pakai lithium baterai kan baterainya baterai kering. Oke. Ya. Kita terbiasa mengawai baterai basah. Oke. Tahu kalau baterai kering itu sangat bahayanya apa? Itu ada gas yang kalau bisa hasil reaksinya dia ada gas yang sangat berbahaya. Lebih bahaya daripada baterai basah. Oke, daripada sulfat ya, lebih bahaya. Memang dia praktis dan simple, tidak besar. Power besar, ukuran kecil. Kalau baterai basah, kita pakai asid baterai, itu ukurannya pasti gede. Asam timbal ya Pak ya. Oke. Ukurannya besar itu. Secara dimensional memang lebih membutuhkan ruang yang lebih banyak Pak. Cuman untuk kapal selam juga bermanfaat itu. Kenapa? Beratnya kapal selam di situ bebannya. Supaya kita stabil. Kalau kita baterainya ukurannya kecil, harus diisi apa lagi nanti? Bisa diisi bahan bakar atau bisa persenjataan yang diperberat, bisa di banyak persenjataannya bisa. Semuanya ada plus minusnya lah.
Tetapi kalau misalnya kita bicara soal rolling, katakanlah untuk terjadi, maka aki atau baterai basah lebih berisiko tumpahnya zat cair yang ada di baterai, kemungkinan Pak? Secara empirik secara empirik. Kapal selam kita itu oleng 45 derajat, kembali baterainya tidak apa-apa. Baterai tidak apa-apa. Itu empirik. Jadi kembali kepada persoalan perkembangan teknologi yang digunakan oleh negara-negara di kawasan Asia, khususnya Asia Pasifik, Pak. Saya tertarik kepada Jepang. Jepang ini kan sudah dipagari dengan satu regulasi internasional bahwa dia adalah self defense, Pak. Artinya dia memang hanya sifatnya tidak ofensif, dia hanya untuk membela diri. Tetapi dengan dia digandeng oleh Amerika menjadi barikade terdepan di Asia Pasifik ini, dia sedemikian rupa tidak langsung dia diajak untuk membangun kekuatan angkatan melalui teknologi kapal selam. Nah, dia merasa mendapatkan pintu terbuka untuk mengkreasi implementasi teknologi kapal selam Jepang. Nah, terakhir kita kan membeli yang Korea, Pak. Kira-kira kalau kita menilik produk kapal selam buatan Jepang yang selama ini kita masih banyak mengkonsumsi pabrikan otomotif, Pak. Ini untuk kesenjataan Jepang kelihatannya masih belum kita pertimbangkan. Padahal kalau kita melihat kreativitas dan inovasi Jepang di kapal selam yang terakhir yang Soryu, Pak, kemudian kelasnya yang The Big Whale ini kelihatannya juga cukup mumpuni kalau untuk kita implementasikan di dalam penggunaan kapal selam kita di luar pilihan Jerman dan Prancis. Jadi kembali lagi soal approven dan tidak approven tadi, saya kira kita masih punya pikiran yang sangat mendasar. Mana yang sudah approven? Ya, kembali lagi kepada teknologi baterai dan untuk durabilitas operasional dan IP. Ini kita lebih condong kepada IP yang sudah pernah digunakan oleh negara mana, Pak? Harus dihitung, gitu, harus dihitung. Kita kan ketersediaan anggaran kita bagaimana? Ya, banyak hal. Salah satu di antaranya kan kendala kita mesti ke situ. Salah satu di antaranya. Terus keberlanjutan. Jangan kita sudah memutuskan ke A, begitu jalan A, berikutnya ada perubahan. Nah, gitu. Karena itu harus dipikir banyak. Makanya kalau kita sebenarnya kalau kita hitung jumlah kapal selam, saya pernah baca itu. Kita bilang 12, 10, 20. Itu dasarnya apa gitu loh. Sebenarnya kita ngitung pembangunan kekuatan katakanlah kapal selam. Kita sebenarnya ada dua tolak ukurnya. Referensinya lah. Pertama adalah coverage area. Gitu. Yang kedua ancaman, kemungkinan ancaman. Nah, ini kita harus hitung betul. Yang kalau coverage area kan bisa dibagi kan. Ya ini perannya si kapal atas air apa, ini coverage kapal air itu. Nah, itu baru kita ketahuan jumlahnya. Nah, kedua yang belum terpikirkan oleh kita adalah pangkalan laju kapal selam. Nah, kita harus bangun itu pangkalan laju kapal selam. Kan tidak selamanya kita harus pulang kampung lagi. Kan sementara ini kan masih ada Surabaya ya. Kita bangun Palu kan. Palu juga sudah akhirnya belum bisa berfungsi lagi, Pak. Itu kan membangun pangkalan kita juga harus memikirkan keamanan dari lokasi itu. Bukan hanya tersembunyi saja, tapi kalau dia dilewati ring fire kan rawan. Berisiko kepada keawetan aset kita. Ini sangat menarik, Pak. Karena Panglima TNI waktu Pak Gatot Nurmantio mengatakan bahwa kita harus membeli kilo. Tetapi saya melihat kalau kita melihat dari kaca pandang dukungan logistik, saya kira kilo juga tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak mempersiapkan sarana prasarana pendukung. Tadi yang dikatakan Pak Sus, bagaimana dukungan logistik di luar Surabaya? Kita mencoba untuk yang Palu juga akhirnya tergilas oleh ring fire yang ada di Indonesia. Nah, ini kalau kita menggunakan teknologi baru, katakanlah kalau baterai basah kita harus menggunakan air suling. Kalau yang baterai kering yang lithium kan relatif tidak.
Tetapi saya kira ada dukungan-dukungan logistik lain yang diperlukan kapal selam di luar Surabaya nih Pak Sis ya. Selain yang normatif yang sudah pernah kita alami itu, kira-kira apa yang diperlukan di luar Surabaya nih Pak? Yang kita tidak punya kan untuk perawatan ya. Perawatan. Ya. Oke. Perawatan harus ada perawatan minim lah, harus ada. Iya. Karena kapal berlayar itu pasti tidak selalu 100% siap semuanya kan. Iya. Itu Iya. dioperasikan ada fail, perlu Iya. perbaikan, pangkalan yang terdekat mana itu harus kita pikirkan itu. Oke. Yang di luar Surabaya kelihatannya sampai dengan saat ini kita masih belum punya Pak ya. Ya. Belum punya. Kita Jadi- pernah punya kayak di Sabang segala kan ada, tapi kan harus dikembangkan. Tapi di wilayah timur Sionban ada yang representatif nggak sih Pak kalau sampai saat ini nih yang berada di luar Surabaya untuk Sionban untuk perawatan baterai? Kapal selam. Kapal selam? Belum ada. Nah ini menurut saya yang tadi sampaikan Pak Gatot Nurmantio bahwa kecanggihan teknologi platform kalau tidak disiapkan dengan dukungan di luar pangkalan, katakanlah lebih bagus seperti Pangkalan Aju yang pasti memiliki fasilitas lebih lengkap Pak ya. Itu belum kita miliki di luar di luar Surabaya. Artinya kalau kita memutuskan kapal selam keluar berarti harus ada pangkalan yang betul-betul bisa menjadi representasi Surabaya. Kalau kita tidak punya mothership Pak ya. Dulu kita punya Ratulangi juga saya tidak begitu jelas melihat seberapa jauh kontribusi Ratulangi dari aspek teknis dukungan logistik kepada kapal selam kita ini. KRI Ratulangi waktu masih kita pakai WSG class. Iya. Dia sangat-sangat membantu. Kita bisa charging baterai di lambungnya KRI Ratulangi. Nah, jadi karena KRI Ratulangi itu kan merupakan kapal yang digerakkan oleh motor listrik sebenarnya. tapi memang diciptakan untuk mendukung atau mothership-nya kapal selam. Oke. Jadi diesel generatornya Ratulangi Ya. itu untuk charger baterai kapal selam. Oke. Artinya ke depan kita juga masih membutuhkan mothership Pak ya. Sebetulnya kita hitung-hitungannya itu kita mothership yang harus kita pilih mothership yang multifungsi lah. Iya. Multifungsi. Jadi Ya. jangan mutlak sebagai mothershipnya kapal selam. Oh. Kenapa? Ya. Efisiensi lah. Efisiensi. Karena kalau hanya itu ya bukan banyak bukan muspro tapi kurang efisien. Ya kurang efisien lah. Oleh karena itu pimpinan Angkatan Laut pernah mengatakan mothership untuk submarine itu digabungkan dengan kapal survei punyanya hidrooceanografi kalau tidak salah. Jadi secara fungsional pada saat dia tidak meladeni kapal selam, dia bisa dioperasikan oleh push hidrosal pada saat itu. Tapi sampai sekarang juga saya masih belum melihat realisasi menuju ke sana, Pak. Nah, Pak Sus, kita kembali lagi kepada masa tenggang di mana kita menanti sebuah keputusan pemerintah. Kira-kira kita mengarah kepada kapal selam buatan mana, katakanlah begitu, Pak ya. Jadi kita masih tentu pihak institusi yang terkait dengan yang membutuhkan kapal selam dalam ini adalah Angkatan Laut. Saya kira memerlukan pemikiran-pemikiran siapapun di luar Angkatan Laut dengan konteks kondisi laut kita, kemudian dengan konteks ketersediaan anggaran kita, kemudian juga yang tidak kita lupakan adalah seberapa jauh kita mempersiapkan personil itu untuk melakukan pengawaan. Seandainya kata situasi keuangan memungkinkan kita membeli lebih dari 4, saya kira juga bukan persoalan mudah untuk menyiapkan personil yang betul-betul submariner. Artinya dalam konteks mindset mereka betul-betul sudah siap sebagai awak kapal selam. Dan ini tentu juga menjadi harapan kita semua. Dengan hilangnya Nanggala, maka kekuatan dengan hitungan apapun yang dipakai oleh institusi, seberapa yang dibutuhkan untuk ideal Indonesia, maka jumlah itu bisa terpenuhi dengan kesiapan personil. Jadi barangkali Pak Sus pernah penugasan di Jerman, Pak. Dan Jerman saya kira juga masih kita anggap menjadi negara yang sangat expert di dalam pembangunan kapal selam. Dan tentu mereka berpikir
tidak hanya platform yang dimiliki, tetapi juga sarana pendukung. Yang sering kita lupakan adalah sarana pelatihan personil, Pak. Ini kalau di Jerman yang Pak Sus tahu barangkali seperti kalau di tempat Angkatan Laut yang pernah saya dengar adalah Dinas Penyelamatan Bawah Air yang memiliki diving tank, kemudian ada peralatan-peralatan lain. Kalau di Jerman sebenarnya sejauh apa Jerman menyiapkan sarana itu untuk menjamin profesionalitas kru, Pak? Kebetulan saya termasuk generasi kedua yang sekolah di Jerman. Oh, tentang kapal selam ini. Oke. Saya namanya USTO Lehrgang, U-Boot Chief Technical Officer, pendidikan untuk itu. Oke. Saya generasi kedua. Generasi pertamanya itu Pak Wahono. Pak Wahono, ya. Laksamana pertama Purnawirawan Wahono, rating 14. Ya. Saya termasuk generasi keduanya. Generasi kedua, Ya, oke. Saya sekolah di sana tahun 83. Ya. Situasinya masih perang dingin. Nah, itu bagaimana Oke, sekolah di sana mencekam banget. Masih situasinya. Ya. Sangat memenuhi Idealisme. kebutuhan personil dalam Betul, mengoperasikan kapal selam. Nah. Ada simulator. Oke. Simulator kapal selam, Ya. itu persis dengan yang ada, bukan bentuknya, Ya. tapi komponennya persis dengan Komponen yang ada. seperti yang real di kapal selam yang Kapal mereka selam. awai. Jadi ada diesel engine, ada motor listrik, ada periskop, ada dan sebagainya. Oke. Nah, Ya. semuanya. Jadi kalau kita latihan, personil yang akan disiapkan untuk berlayar, Ya. walaupun dia sudah kru kapal selam, Tetap latihan di harus. situ, tetap latihan di situ. Oke. Mengenai diving tank, di sana kedalamannya diving tank lumayan, 34,5 meter. 34,5 meter. Ya. Berarti personil mengalami tekanan kurang lebih 3 3,5 sampai atmosfer. 4 Ya, atmosfer. 4,5 Oke. Ya 3,5 lah atau Ya, 4 ya. atmosfer. Kemudian alat apalagi yang kira-kira dibutuhkan untuk menjamin keterampilan dan Nah, itu kan dalam rangka latihan escape. escape ya, Pak. Ya, Oke. dan juga Ya. bisa digunakan untuk penyelam-penyelam bawah air kita. Ya. Nah, jadi pekerja-pekerja bawah air. Pekerja dan bawah air, sebagainya ya. lain. Oke. Lah ini escape ini kan satu kemampuan yang sangat mendasar. Kalau kita kuliah itu ada MKDU, Pak ya. Ya. Artinya itu adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh pengawal kapal selam. Kalau di tempat kita yang pernah Bapak lihat, kira-kira apakah itu sudah cukup memadai atau perlu perhatian yang lebih, Pak, dalam rangka peningkatan kualitas saran latihan ini, Pak? Ya, kita memang Ya, harus berpikir banyak tentang ya, itu. ya, ya. Satu contohnya adalah kita punya diving tank kan yang dibangun oleh Polandia Iya, sudah lama sekali, Pak. tahun 60-an. Iya. Nah, Oke. itu kan berapa meter gitu. Iya, iya, iya. Banyak sekali. Satu itu. Masalahnya apa? Kalau kita di situ kan kita melatih apa ya? Ketabahan kita, kesiapan mental kita. Iya, Kalau iya, dalam iya. bagian dalam itu kan bagaimana Secara psikologis satu menutup keberanian seseorang sekalipun. Oke. Bahkan ini ada yang lucu waktu saya ikut Ya. escape di sana. Ya. Cakra ada guru juga di situ, Cakra Nanggala. Dilatih di situ, guru Cakra Nanggala. Yang pada saat Diving sebelum tank. delivery ke Ya, sebelum Indonesia. kita membawa pulang kapal itu, Oh, oke. kita latih di situ. Ya, Nah, ya. kita escape dari situ tuh. Rata-rata volume paru-parunya orang Indonesia itu kan kecil. Ya. Keluar dari ruang itu, meluncur ke atas, kita Ya. kan tidak boleh nutup mulut. Ya, harus selalu mengembuskan Tidak usah mengembuskan, buka saja. Kalau mengembuskan kan Oke. susah. Kalau mengembuskan nggak ada sekali-kali untuk buka mulut. ya. Kalau orang Jerman, orang sana, Ya. dari bawah sampai atasnya masih keluar. Kita sampai tengah-tengah udah tidak keluar. Sudah habis. Sudah habis. Sudah habis sampai di penyelamnya penolong Ya, itu ya. Oke. turun mukulin kita, mulutnya dipukul. Untuk supaya sadar kembali. Harus bukan sadar, kita Oke. sadar Ya. supaya keluarkan, tidak boleh nutup, tidak boleh nahan. Berarti kan mindset untuk escape itu ada sesuatu yang berbeda di orang kita dengan orang. Ya, cuman karena paru-paru kita itu sudah habis sudah Ya, jadi ya, aman ya, itu. ya, ya. Cuman dia karena takut kalau terjadi apa-apa, karena kan berlaku PV konstan itu. Oke. Nah, itulah. Makanya kalau orang
olahraga menyelam Ya. itu mengasihkan. Tapi bahayanya sebetulnya lebih besar daripada terjun bebas. Penerjun Resiko payung yang bebas. dihadapi. Ya. Oke. Kalau penerjun payung bebas, payungnya kuncup, Ya. truk habis mati. Ya, ya. Penyelam, aksi kasih kelupaan, tahu-tahu apa udara Ya. dalam aqualungnya kosong, cepat-cepat naik ke atas, pecah paru-paru. Belum tentu mati. Oh iya, karena dia mengalami Keluar. perbedaan tekanan yang perubahan yang sangat ekstrim, Pak ya. Oke. Karena nyelam 40 meter aja ke atas. Ya. Kalau kita nahan Ya. 4 kali baru Oke. pecah paru-paru pasti. Nah sekarang begini Pak, kalau kita bicara soal escape ini kan terkait dengan persoalan penyelamatan jiwa masing-masing. Kalau India pernah mengadop satu teknologi satu kompartemen khusus yang katanya atau konon bisa lepas dari platform kapal selam itu. Itu menurut Pak Susilo lebih memberikan solusi kah bagi SAR itu? Itu sebetulnya submarine rescue paling aman. Paling aman yang dilakukan oleh India ini Pak ya? Ya itu buatan Jerman kan? Oke. Itu buatan Jerman. Cuman itu kan orang masuk situ, dia naik ke atas itu muter. Tapi kan dia terlindungi oleh pressurized. Ya, jadi badan tekan. Ya. Badan tekan gini dia taruh di sini. Ini ada koneksi dengan badan tekan. Bola namanya, bola penyelamat namanya. Kita sebutnya bola penyelamat. Dia sampai kanan kirinya ada kayak fiber pelampung. Begitu kru udah masuk situ semua, tutup, dilepas. Itu bisa menampung seluruh kru yang ada di kapal selam itu? Bisa, karena India ada 2 itu. Oh. Untuk kapal selam ada 2. Ya. Itu berada di luar cup kapal selam itu sendiri atau tertutup oleh satu yang dia ada koneksi dengan badan tekan. Dia ada lubang, ada 2 pintu jadi 2 tutup. Tutup atas bawah. Ini kondisi seperti conning tower kita itu. Jadi seperti conning tower kita, tapi conning tower bisa lepas gitulah. Itu saya kira yang paling aman dan secara psikologis kru lebih tidak basah, tidak langsung bersentuhan dengan tekanan air laut. Walaupun ada alat sekarang yang kru basah lepas bebas ke atas. Kalau secara hydrodynamic dynamic itu mengurangi manuver kapal selam nggak sih Pak? Itu tidak. Karena dia kan yang buat pinter ya, yang buat kita mungkin ya menongol kayak gitu. Karena kita belum. Dia udah keluar ini dari tetap bersih atasnya. Tetap streamline ya Pak. Ya, tipe 1500 punya India yang dibuat oleh Jerman. Itu dulu kerjasama 2 yang dibuat di Jerman, ada namanya namanya Sakra dan Sankus, ada 2 kapal di Jerman. Pak Sus, kalau kita melihat konsep pemikiran TNI AU Pak ya, pesawat boleh hancur, tetapi pilot kalau bisa masih bisa kita pertahankan karena kita melahirkan seorang pilot itu juga biayanya juga sangat mahal dan waktunya perlu lebih lama. Nah sekarang kalau kita lihat bagaimana sistem yang dilakukan India dengan escape satu cup tersendiri tadi itu, menurut saya menjadi layak menjadi pemikiran kita karena kita menciptakan 30 orang untuk siap mengawai kapal selam itu juga perlu waktu, perlu biaya. Dan yang jelas itu tidak segampang itu. Menurut saya ini konsep escape yang di luar perorangan tadi menurut saya perlu menjadi sebuah pemikiran untuk sebuah platform kapal selam didesain seperti itu Pak. Saya kira lebih murah daripada kita beli di SRV. Nah itu dia Pak. Artinya kan juga membangkitkan spirit anak buah bahwa kalau kita sudah mulai berangkat menyelam, kadang-kadang kita mengasumsikan analoginya seperti ini Pak Sus. Anak kecil yang baru bisa berjalan berdiri, itu pada saat dia menoleh ke belakang, dia melihat mama, maka dia akan lebih berani. Tapi pada saat kita si bayi ini menoleh kanan kiri tidak ada mama, maka psikologisnya dia akan lebih rendah. Begitu pula kru kapal selam. Kalau mereka yakin bahwa institusinya menyiapkan alat SAR yang bisa menyelamatkan jiwanya, maka semangat atau spirit untuk berangkat operasi ini kan pasti berbeda dengan yang wah ini di armada saya tidak ada alat yang bisa menyelamatkan saya kalau terjadi sesuatu. Tetapi kalau secara konstruksional itu dilengkapi dengan alat yang bisa menjamin keselamatan jiwanya, karena saya kira ini normal Pak ya, normal itu saya kira juga
salah satu komponen yang mampu kita sebut sebagai salah satu komponen spirit atau mental prajurit. Mungkin ini juga salah satu pemahaman kita yang perlu, Pak. Karena kemarin yang kita pernah dengar pelatihan di Asem Bagus yang juga ujung-ujungnya juga melatih kemampuan kita untuk escape. Tetapi bahwa kesehatan pada saat itu bagi personel itu sangat menentukan. Artinya pada saat dia flu misalkan, tentu berbeda dengan kru lain yang kondisinya betul-betul sehat. Sekalipun itu yang dilakukan metodenya sama. Ini kan juga saya kira menjadi pemikiran kita bagaimana supaya kru tetap moral tinggi karena dia yakin ada alat penyelamat yang ya memang semuanya bergantung pada Tuhan, tetapi paling tidak sarana yang kita miliki itu mampu paling tidak persentase 50% memberikan jaminan keselamatan pada saat escape, Pak ya. Nah, itu saya kira kalau kita tidak mampu membangun diving tank yang bagus, kita tidak bisa menyiapkan alat SAR yang cepat pergerakannya. Saya kira yang dilakukan India tadi merupakan sesuatu yang mungkin solusi kita yang pikirkan, Pak. Apalagi Pak yang mungkin menjadi sumbangsih kita kepada institusi untuk bisa memiliki kapal selam secara utuh. Platform dapat, kemudian kita juga mampu membangun sarana prasarana pendukung, baik itu latihan, juga termasuk kesehatan, Pak ya. Karena dulu ada yang sifatnya tes kesehatan matra itu kan mengukur volume paru-paru apakah masih memenuhi syarat atau tidak, itu kan. Apakah sekarang masih ada tes semacam itu? Ini kan juga semakin hari semakin degradasi pemahaman tentang bagaimana kita memelihara kru kapal selam itu supaya dari semua aspek itu masih bisa terjamin, Pak. Sekarang apakah Dinas Kesehatan Angkatan Laut masih berpikir soal pemeliharaan kesehatan kru yang dulu matra brevet, Pak ya, yang mengalami perlakuan pelayanan kesehatan yang sangat prima. Dan masalah kemampuan duduk di dasar itu sebetulnya untuk kepentingan pertempuran, Pak ya. Betul, karena itu kan untuk istilahnya kan ngumpet kita. Iya. Dalam kondisi yang memang sangat tervevet. Ya, kita ngumpet supaya tidak tahu kan paling tidak berputar, diem, cuman bisa dengarkan aja dari pasif. Kita mencermati siapa yang ngejar kita. Nah, kita kan dalam posisi yang blind, Pak. Kita tidak bisa melihat situasi di luar itu, kontur dasar laut seperti apa. Sementara kapal selam kita ini ada kemudi horizontal, itu juga sangat rentan terhadap benturan benda-benda keras misalkan. Dan itu berisiko pada saat itu terjadi maka disable akan terjadi gitu kan. Tetapi itu tetap lebih menguntungkan daripada kita hancur ketangkap musuh, daripada menghadapi risiko ya sekedar daripada peralatan kita menjadi disable. Tapi itu Pak ya, kemampuan juga yang harus mendasar yang dimiliki oleh kapal selam kita. Dalam pengoperasian kapal selam itu salah satu lah yang kita harus keahlian untuk memanfaatkan seabed itu kan harus kita duduk di bawah dasar. Dan tentunya kita harus tahu kondisi di situ lumpur atau pasir atau apa, itu kan sebetulnya dia bisa dibaca dari echo sounder yang kita miliki. Jadi itu sebetulnya bisa dibaca untuk bisa melihat apa anatomi landas. Makanya kapal selam harus karena kita belum mempunyai lengkap peta bawah air kita. Nah, kapal selam harus sering berlayar dan sering membuat analisa sendiri terhadap kontur dasar laut kita. Pak Sus, yang terakhir saya baca itu secara platform badan tekan dengan di luar badan tekan itu semakin terpisah, Pak. Artinya sesedikit mungkin hal yang sifatnya penetrate ke badan kapal. Bahkan ini yang kelas Taigate yang Jepang terakhir itu adalah kombinasi teknologi antara kemajuan teknologi permesinan dengan teknologi snorkeling. Saya tidak paham betul apa ini maknanya, karena ini sebuah kolaborasi yang tidak terpisahkan antara teknologi snorkel dengan mesin buatan Kawasaki ini. Menurut saya juga ini ada kaitannya dengan persoalan volume oksigen yang
bisa disedot melalui snorkel ke engine atau hal lain. Tapi yang jelas sekarang ini sudah mulai banyak snorkel, kemudian alat-alat angkat yang lain tidak langsung menembus ke badan tekan. Ini juga menurut saya satu hal baru. Tapi ini sebetulnya ada pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih signifikan gitu Pak Sus ya. Itu sebetulnya contohnya periskop navigasi kita perlu bisa pakai optronik. Dia itu kan tidak perlu menembus badan tekan. Tidak perlu menembus badan tekan. Oke. Periskop mesh-nya kan tidak perlu menembus badan tekan. Oke. Ya kan cuma kabling sistem paling lubangnya sekian. Oke. Lebih gampang lah kalau terjadi apa-apa itu. Artinya mengurangi jumlah penetrasi badan tekan sekecil mungkin Pak Sis ya. Oke. Kalau snorkel kan memang tidak menembus badan tekan. Pipingnya aja yang menembus badan tekan. Oke. Artinya ini juga menjadi satu pilihan-pilihan atas teknologi yang terkini yang terkait dengan persoalan kebutuhan oksigen bagi kapal selam pada saat snorkeling pengisian baterai itu Pak ya. Dan untuk kapal-kapal selam kita yang dari Korea juga sudah mengadopsi teknologi yang meminimais penetrasi badan tekan juga. Saya secara detail belum tahu saya yang kapal kita Alugoro kelas itu secara detail belum tahu. Satu perangkat lunak apa yang ada di dalamnya pun belum tahu. Kalau 209.300 yang kita miliki Cakra kelas itu sangat prima lah. Dan itu kapal selam saya katakan dapat katakan bahwa itu kapal selam paling aman. Paling aman dalam. Oke. Troubleshooting lengkap. Checklist selam timbulnya lengkap. Tapi kalau pesawat kan ada checklist kalau sebelum terbang. Itu cek. Kapal itu di 209.300 cari Cakra kelas itu sangat lengkap. Itu yang kalau Goro kelas saya belum tahu. Pak Sus, terakhir sebelum kita menutup obrolan kita, ini ada satu wacana pagar Nusantara Pak Sus ya. Mungkin itu digulirkan oleh Menteri Pertahanan kita Pak Prabowo dan itu kelihatannya ditangkap oleh teknokrat kita yang ada di PT PAL terkait dengan upaya mengcover wilayah perairan kita dengan implementasi kapal selam. Tetapi PT PAL ini kan akan mengusung konsep ini dalam sebuah rencana pembangunan kapal selam ini atau kapal selam yang sifatnya tidak terawai atau unmanned, yang ini tentu bisa mewakili kapal selam konvensional kita yang sampai saat ini masih belum terpenuhi jumlah ideal tadi Pak. Hanya saya berpikir begini Pak, kalau kapal selam kelas 209.300 yang kurang lebih hawanya kurang lebih 40 Pak Sus ya? Aslinya Cakra kelas itu 34. 34, oke. 34 dengan platform yang panjangnya kurang lebih 60 meter dengan volume 1.300. Itu 40 orang itu dituntut untuk bisa menguasai detail per detail teknis peralatan yang ada di kapal selam. Nah, sekarang begitu kapal selam ini yang terawai, maka misi yang dia emban kan tidak berkurang, Pak. Artinya dia juga harus mampu meluncurkan torpedo, harus mampu melakukan surveillance. Kapal yang lebih kecil tentu, maka krunya kan juga harus lebih sedikit, harus lebih sedikit. Nah, itu tentu juga menuntut 34 orang harus menghafal, harus menguasai segala teknologi yang ada di kapal 209. Sekarang kurang lebih 5-7 orang itu juga harus mengemban misi yang kurang lebih juga sama dengan kapal besar. Itu kan diperlukan satu Superman yang memang betul-betul harus mampu menghawai itu. Itu juga menjadi sebuah tantangan besar. Ini menurut Pak Sus, kesiapan apa sebetulnya kalau kita memiliki kapal selam yang kecil itu? Oke, sekarang teknokrat mampu menciptakan itu, tapi the man behind the gun ini kan harus tetap kita pikirkan. Ya, harus kita pikirkan. Nah, itu saya kira juga menurut pemikiran saya sementara itu adalah hal yang sangat serius, menjadi perimbangan antara kemampuan teknologi dan teknokratnya dengan the man behind the gun tadi seperti apa. Karena kalau tidak, maka risikonya justru lebih
mengerikan saya kira itu, dengan pengawak yang mungkin harus mengawai kapal dengan pemahaman dan penguasaan dengan skill yang luar biasa tadi itu Pak. Jadi sekedar sebuah angan-angan kira-kira kesiapan apa yang harus kita mungkin begini, dengan membuat sedikit mungkin krunya itu pasti ada pemikiran dibantu dengan artificial intelligence. Oke, Saya kira gitu. Sebagai contoh, Islam timbul, bagaimana membuka katup itu yang secara manual kita hitung bedanya katup satu dengan yang lainnya berapa detik, itu sudah dimasukkan dalam artificial intelligence. Jadi orang tinggal tekan tombol, ngawasi, mungkin begitu. Jadi, nah itu saya kira. Jadi kemudahan-kemudahan ada dengan bantuan artificial intelligence. Jadi kayak kepintaran tiruan lah itulah. Berarti teknokrat harus bisa menerjemahkan itu Pak ya. Baik Pak Sus, kita sudah barangkali 45 menit kita ngobrol, waktu yang tidak panjang memang, tetapi beberapa hal sudah bisa kita simpulkan bahwa dalam situasi kita menunggu keputusan pemerintah untuk bisa mewujudkan pembangunan kapal selam dalam konteks setidaknya adalah dari segi jumlah, maka paling tidak kita masih tetap mendorong kepada institusi yang perlu memikirkan bagaimana pembangunan kapal selam itu dilakukan. Paling tidak pemikiran-pemikiran kita ini akan bisa menggiring kepada sebuah persoalan kapal selam dengan teknologi seperti apa yang akan kita beli, jumlah berapa, dan yang paling penting adalah kalau kita membeli platform, maka dukungan logistik yang harus kita lakukan, dan seperti apa penyiapan personil yang harus kita lakukan pula. Tetapi kita tentu masih berharap bahwa angan-angan atau karsa untuk bisa menuju ke arah persoalan keputusan, ya saya akan membeli, menjadi semakin hari semakin mengembirakan, bukan sekedar untuk gorengan politik. Pak Sus, terima kasih sekali lagi kehadirannya di studio, dan tentu di tengah kesibukan Pak Sus, ini sesuatu yang sangat istimewa bagi saya, khususnya bagi masyarakat kapal selam, bahwa banyak hal yang kita sumbang pikirkan untuk pembangunan kapal selam ke depan. Sahabat Indonesia, demikian obrolan saya dengan Laksamana Muda Purnawirawan Susilo, yang tentu beliau adalah seorang jawara kapal selam juga yang tidak pernah berhenti untuk menuangkan pikiran-pikiran beliau bagaimana ke depan kapal selam harus kita bangun. Sedikit apapun yang kami obrolkan pada kesempatan kali ini tentu akan bermanfaat untuk pembangunan negara. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat.